Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Pada video kali ini materi yang mau kita bahas adalah materi kelas 12 tentang penyetaraan reaksi redoks. Sebelum kita ke penyetaraan reaksi redoks, kita harus ingat kembali apa itu reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Maka tentunya kita harus paham dulu apa itu reaksi reduksi dan apa itu reaksi oksidasi. Salah satu cara menentukan reaksi reduksi atau reaksi oksidasi adalah berdasarkan pertambahan atau penurunan bilangan oksidasinya yang kita singkat tadi bilok. Reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi adalah reaksi pertambahan bilangan oksidasi. Sebagai contoh untuk reaksi reduksi, dikatakan tadi reaksi reduksi itu adalah jika bilangan oksidasi unsur di kiri dengan unsur di kanan itu berkurang atau menurun. Misalnya seperti pada H2SO4 bilangan oksidasi S sama dengan positif 6. Sedangkan dalam SO2 bilangan oksidasi S sama dengan positif 4. Tentunya bilangan oksidasi S di dalam dua senyawa ini berkurang dari positif 6 menjadi positif 4. Itulah yang kita sebut dengan reaksi reduksi. Mungkin dalam bentuk ion seperti dalam Fe3 positif yang berubah menjadi Fe2 positif, di mana bilangan oksidasi unsur di dalam suatu ion sama dengan muatannya. Maka bilangan oksidasi Fe dalam Fe3 positif sama dengan positif 3, dan bilangan oksidasi Fe dalam Fe2 positif sama dengan positif 2. Maka bilangan oksidasinya berkurang, maka kita sebut itu reaksi reduksi. Untuk reaksi oksidasi, misalkan pada reaksi MnO2 yang berubah menjadi MnO4 negatif, di mana bilangan oksidasi Mn di MnO2 sama dengan positif 4, sedangkan bilangan oksidasi Mn di dalam MnO4 negatif sama dengan positif 7. Maka dari positif 4 ke positif 7 adalah bertambah. Itu kita katakan dengan reaksi oksidasi. Dalam Cl negatif, bilangan oksidasi Cl sama dengan ionnya, muatannya sama dengan negatif 1, maka negatif 1 lah bilangan oksidasinya. Untuk molekul diatomik atau molekul yang beratom sejenis seperti O2, Cl2, N2, F2, H2, bilangan oksidasi unsurnya sama dengan 0. Berarti bilangan oksidasi Cl dalam Cl2 sama dengan 0. Dari minus 1 berubah menjadi 0, itu bertambah. Maka perubahan dari Cl negatif menjadi Cl2 merupakan reaksi oksidasi. Baiklah, kalau untuk hanya melihat berkurang bilangan oksidasi atau bertambah mungkin sangat mudah. Tetapi apakah kita masih ingat bagaimana menentukan bilangan oksidasi unsur di dalam senyawa? Seperti misalnya tadi bilangan oksidasi S dalam H2SO4 dan juga dalam SO2, atau bilangan oksidasi Mn baik dalam MnO2 dan MnO4 negatif. Ada baiknya kita ulangi materi kita di kelas 10, cara menentukan bilok dari suatu unsur baik di dalam senyawa netral, baik di dalam senyawa ion ataupun dalam ion. Menentukan bilangan oksidasi. Di sini saya sediakan ada 10 soal untuk menentukan bilangan oksidasi unsur di dalam senyawa netral mulai nomor 1 sampai 5 dan senyawa bermuatan mulai dari nomor 6 sampai nomor 10. Maka kita mulai dari yang pertama yaitu NH3. Kita masih ingat pelajaran kelas 10 bahwa ada beberapa ketentuan di mana ada beberapa unsur yang bilangan oksidasinya sudah menjadi ketentuan di dalam suatu senyawa. Misalnya seperti hidrogen, oksigen, logam-logam golongan 1 dan logam-logam golongan 2. Misalnya pada senyawa NH3, tentunya yang menjadi ketentuan adalah bilangan oksidasi H, yaitu positif 1. Karena bilangan oksidasi H sudah positif 1, maka untuk menentukan bilangan oksidasi N, nanti kita jumlahkanlah semua bilangan oksidasi yang terdapat di dalam NH3, karena ini senyawa netral, kita samakan dengan 0. Artinya bahwa bilangan oksidasi N
ditambah dengan 3 bilangan oksidasi hidrogen sama dengan 0. Maka yang mau kita tentukan sekarang adalah bilangan oksidasi M. Karena bilangan oksidasi H tadi sudah diketahui positif 1. Maka kita masukkanlah positif 1 di dalam persamaan ini, yaitu di bilangan oksidasi H. Maka sekarang bilangan oksidasi N tambah 3 kali positif 1, karena bilangan oksidasi H tadi sama dengan positif 1 sama dengan 0. Tentunya jika 3 dikali positif 1 sama dengan positif 3. Maka berapa tambah positif 3 lah supaya 0? Tentunya negatif 3. Maka bilangan oksidasi N sama dengan negatif 3. Yakin saya kalau kelas 12 masih ingat ini karena ini materi kelas 10. Tapi kalau untuk kelas 10 mungkin ini masih pemula. Demikianlah cara menentukan bilangan oksidasi unsur di dalam suatu senyawa. Maka kita simpulkanlah bahwa di dalam NH3 ini bilangan oksidasi N sama dengan negatif 3, sedangkan bilangan oksidasi H sama dengan positif 1. Kemudian soal yang kedua, Fe2O3. Di dalam senyawa Fe2O3 yang menjadi ketentuan adalah oksigen, di mana bilangan oksidasi dari oksigen di dalam senyawa sama dengan negatif 2. Kemudian bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi Fe-nya? Tentunya kita buatlah rumusnya, di mana tadi kita jumlahkan semua bilangan oksidasi dari semua unsur di dalam senyawa ini, kita samakan dengan 0 karena senyawanya netral. Maka rumusnya 2 kali bilangan oksidasi Fe ditambah 3 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Maka kita masukkanlah bilangan oksidasi O yang sudah ketentuan tadi, yaitu negatif 2. Maka sekarang 2 kali bilangan oksidasi Fe tambah 3 kali negatif 2 sama dengan 0. 3 kali negatif 2 tentunya sama dengan negatif 6. Maka 2 kali bilangan oksidasi Fe tambah negatif 6 sama dengan 0. Kalau kita pindahkan negatif 6 ke kanan menjadi positif 6. Jadi 2 kali bilangan oksidasi Fe sama dengan positif 6. Maka bilangan oksidasi Fe sama dengan 6/2 atau positif 3. Maka kita simpulkanlah di dalam senyawa Fe2O3 bilangan oksidasi Fe positif 3 dan bilangan oksidasi O sama dengan negatif 2. Soal ketiga, karena di nomor 1 tadi menjadi ketentuan adalah hidrogen, di soal kedua ketentuan adalah oksigen. Di soal yang ketiga ini yang menjadi ketentuan ada 2, yaitu bilangan oksidasi H dan juga bilangan oksidasi O. Di mana bilangan oksidasi H dalam senyawa positif 1, sedangkan bilangan oksidasi O di dalam senyawa sama dengan negatif 2. Maka bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi Cr? Tentunya tetap kita gunakan rumus tadi. Kita jumlahkanlah semua bilangan oksidasi di dalam senyawa ini. Maksudnya karena H di sini 2 berarti 2 kali bilangan oksidasi H. Tambah Cr-nya 1 berarti bilangan oksidasi Cr. Karena O-nya ada 4 berarti ditambah 4 bilangan oksidasi O sama dengan 0 karena senyawanya netral. Kita masukkanlah yang sudah ketentuan tadi, di mana bilangan oksidasi H positif 1 dan O negatif 2. Kita masukkanlah di sini positif 1, di sini negatif 2. Maka 2 kali positif 1 positif 2 dan 4 kali negatif 2 negatif 8. Maka jika ini kita tambahkan positif 2 dengan negatif 8, tentunya negatif 6. Maka bilangan oksidasi Cr sekarang pindahlah ini ke kanan menjadi positif. Sehingga berapa tambah negatif 0 supaya 0 sama dengan positif 6. Kita simpulkanlah di dalam senyawa H2CrO4 bilangan oksidasi H sama dengan positif 1 karena ketentuan bilangan oksidasi Cr sama dengan positif 6, itu hasil yang kita cari. Dan bilangan oksidasi O sama dengan negatif 2 juga adalah ketentuan. Yang keempat, dalam senyawa Na2SO4 kita mau menentukan semua bilangan oksidasi unsurnya. Di sini siapa yang menjadi ketentuan? Tentunya yang pertama adalah oksigen. Bilangan oksidasi oksigen tadi sama dengan negatif 2. Kemudian Na. Kenapa Na kita katakan menjadi ketentuan? Karena Na ini adalah merupakan logam yang terdapat di golongan 1. Di mana logam golongan 1 antara lain litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium itu mempunyai bilangan oksidasi sama dengan positif 1. Jadi sekali lagi kita ingat, semua logam yang terdapat di golongan 1A bilangan oksidasinya positif 1.
Dalam senyawa ini unsurnya adalah Na, itu berasal dari golongan 1, maka Na itu bilangan oksidasinya positif 1. Kalau Na sudah tahu kita bilangan oksidasinya dan O juga sudah tahu kita bilangan oksidasinya, maka untuk menentukan bilangan oksidasi dari S kita gunakanlah rumus tadi. 2 kali bilangan oksidasi Na ditambah bilangan oksidasi S ditambah 4 bilangan oksidasi O sama dengan 0. Karena jumlah Na ada 2 dan jumlah O ada 4. Kita masukkanlah harga yang sudah menjadi ketentuan tadi, di mana Na positif 1 dan O negatif 2. Maka positif 1 kali 2 positif 2, negatif 2 kali 4 negatif 8. Maka jika kita jumlahkan positif 2 dengan minus 8 sama dengan minus 6. Maka bilangan oksidasi S sama dengan positif 6. Maka bilangan oksidasi unsur di dalam senyawa ini antara lain Na positif 1, S positif 6, dan O sama dengan negatif 2. Baiklah yang kelima atau yang terakhir pada pertemuan ini, apakah reaksi berikut ini merupakan reaksi oksidasi atau reduksi antara Cr2O3 berubah jadi H2CrO4. Maka seperti yang pertama sampai yang berikutnya tadi, kita cari dulu masing-masing bilangan oksidasi Cr, baik dalam Cr2O3 dan juga dalam H2CrO4. Dalam Cr2O3, karena bilangan oksidasi O sama dengan negatif 2, jumlahnya 3, berarti dikali 3 sama dengan minus 6. Maka totalnya sama dengan 0, karena tidak bermuatan. Karena totalnya sama dengan 0, sekarang kita cari. Kalau 2 Cr tentunya sudah pasti positif 6. Kalau 2 Cr, ya, karena total dari 2 Cr tambah 3O, sedangkan 3O tadi negatif 6, maka 2 Cr positif 6, maka positif 6 ini nanti akan kita bagi 2, ya, karena yang kita carikan per unsur. Jadi 2 Cr positif 6 untuk 1 Cr dibagi 2 positif 3, maka bilangan oksidasi Cr dalam Cr2O3 sama dengan positif 3. Kemudian dalam H2CrO4, H2CrO4 menjadi ketentuan H dan O, H positif 1 dan O negatif 2. Yang H kita kali 2 karena jumlahnya 2 positif 2. Kemudian yang O kita kali 4 karena jumlah O ada 4 berarti negatif 8. Maka totalnya juga harus 0 karena netral. Maka negatifnya positifnya 2 dan negatifnya ada 8. Maka supaya sama jumlah positif negatif, supaya totalnya sama dengan 0, berarti Cr tentunya sama dengan positif 6. Maka kita buatlah perubahan bilangan oksidasi Cr di kiri positif 3, di kanan positif 6. Tentunya bilangan oksidasi Cr bertambah. Jika bertambah kita sebutlah itu reaksi oksidasi. Saya yakin sangat mudah untuk menentukan apakah reaksi itu reaksi reduksi atau oksidasi jika sudah paham cara menentukan harga bilangan oksidasi. Yang keenam, bilangan oksidasi di dalam NH4 positif. Karena ini sudah bermuatan, kalau tadi tidak bermuatan jumlah seluruhnya sama dengan 0. Tapi kalau bermuatan nanti jumlah bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Jadi muatan dari senyawa ion ini adalah positif. Maka nanti jika kita jumlahkan ini semua, di mana bilangan oksidasi N dan 4 bilangan oksidasi H sama dengan muatannya, yaitu positif 1. Di mana bilangan oksidasi H sudah kita katakan tadi itulah ketentuan positif 1. Kita masukkanlah 4 kali positif 1, maka positif 4. Nah, kemudian jika kita pindahkan kemari jadi kurang, maka bilangan oksidasi dari N positif 1 dikurang positif 4, tentunya sama dengan negatif 3. Nah, jadi sekali lagi bagi yang bermuatan, jumlah total semua bilangan oksidasi yang terdapat di dalam senyawa ion itu sama dengan muatannya. Berarti bilangan oksidasi N sama dengan negatif 3 dan bilangan oksidasi H sama dengan positif 1. Nomor 7, yaitu senyawa yang bermuatan negatif. Nah, tentunya di sini menjadi ketentuan masih oksigen. Bilangan oksidasi O di dalam suatu senyawa negatif 2.
Maka untuk menentukan bilangan oksidasi N, kita jumlahkanlah bilangan oksidasi Mn ditambah bilangan oksidasi daripada O 4 kali, tentunya sama dengan muatannya negatif 1. Maka kita masukkanlah harga bilangan oksidasi O sama dengan negatif 2. Berarti 4 kali negatif 2, negatif 8. Kalau pindah kemari jadi positif, berarti negatif 1 ditambah 8. Maka sama dengan positif 7. Maka bilangan oksidasi Mn di dalam MnO4 negatif sama dengan positif 7. Maka dengan cara yang sama, karena ini masih bermuatan dan muatan negatif, karena tadi minus 1, kita buat minus 1, karena minus negatifnya ada 2, berarti total dari bilangan oksidasi sama dengan negatif 2. Di mana S-nya ada 2, berarti 2 kali bilangan oksidasi S. Sedangkan O-nya ada 7, berarti 7 kali bilangan oksidasi O. Maka kita masukkan harganya, di mana sudah ketentuan bahwa O negatif 2 lah bilangan oksidasinya di dalam senyawa. Kita masukkan negatif 2, kita kalikan dengan 7, sama dengan negatif 14. Maka jika 14 ini kita pindahkan ke kanan, tentunya adalah minus 2 ditambah 14, sama dengan positif 12. Karena itu tadi masih 2 bilangan oksidasi S. Maka untuk bilangan oksidasi S-nya 12 dibagi 2 sama dengan positif 6. Berarti bilangan oksidasi S di dalam S2O72 negatif sama dengan positif 6. Berikutnya adalah senyawa ion yang muatannya 3 negatif. Maka sama halnya dengan tadi ya, kita lihat ketentuan O negatif 2. Maka untuk mendapatkan bilangan oksidasi P, kita tambahkanlah bilangan oksidasi P tambah 4 kali bilangan oksidasi O, karena jumlah O ada 4, tentunya sama dengan muatannya yaitu negatif 3. Kita masukkanlah bilangan oksidasi O yang negatif 2, kita kalikan berarti negatif 8. Jadi bilangan oksidasi P tambah negatif 8 sama dengan negatif 3. Maka jika ini kita pindahkan kemari, maka hasilnya adalah negatif 3 tambah 8 sama dengan positif 5. Jadi bilangan oksidasi P di dalam PO4 3 negatif sama dengan positif 5. Baiklah, kira-kira apakah sudah bisa ditentukan bilangan oksidasi C di dalam C2O4 2 negatif? Caranya sama, karena O sudah ketentuan yaitu negatif 2, dan nanti totalnya sama dengan negatif 2 karena muatannya 2 negatif. Maka bilangan oksidasi dari C dapat kita tentukan melalui rumus 2BOC tambah 4BO sama dengan negatif 2. Di mana tadi bilangan oksidasi O sama dengan negatif 2, kita masukkan berarti 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Maka jika kita pindahkan itu ke kanan, dia menjadi minus 2 ditambah 8, sehingga sama dengan positif 6. Nah, berarti 2BOC sama dengan positif 6. Maka BOC atau bilangan oksidasi C sama dengan positif 3. Baiklah, demikianlah cara menentukan bilangan oksidasi unsur di dalam suatu senyawa, baik senyawa netral maupun senyawa bermuatan. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melihat perubahan bilangan oksidasi setelah kita tentukan bilangan oksidasi unsur, seperti misalnya dalam H2SO4 menjadi SO2 berkurang yang kita sebut dengan reaksi reduksi, dan dalam MnO2 menjadi MnO4 negatif dari positif 4 menjadi positif 7 bertambah, itulah reaksi oksidasi. Nanti akan kita lihat contoh-contoh soalnya. Jadi ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baiklah, sampai sekian, sampai jumpa, salam sehat.